Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu I Gusti Ayu Diana Putri SKM MPH selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya perkenalkanlah saya Anita Ainun Khalisa dari Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan NIM P071341234 dari kelas 2A. Di sini saya akan membawakan materi tentang komunikasi efektif. Pertama, kita akan membahas apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Kemudian selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Kemudian ada tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga terciptalah feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Kemudian di sini ada unsur-unsur komunikasi. Dalam proses komunikasi, untuk menghasilkan hasil yang efektif, perlu diperhatikan beberapa unsur dari komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator harus pandai menggunakan bahasa, intonasi, simbol, dan mimik yang menarik, sehingga menarik simpati dan empati dari si komunikannya. Kemudian yang kedua ada pesan. Pesan ini cara penyampaian isi pesan harus sesuai dengan kebutuhan dan diminati oleh si komunikan. Kemudian yang ketiga ada media. Media sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dan sesuai dengan kebutuhan dari si komunikan. Kemudian yang keempat ada komunikan latar belakang dan lain-lain atau si penerima pesan atau si pendengar pesan tersebut. Kemudian yang terakhir ada yang kelima, pengaruh atau umpan balik atau biasa yang disebut dengan feedback, yang diharapkan atau tujuan penyampaian pesan akan berjalan lancar jika adanya feedback. Kemudian kelima unsur tadi harus saling berhubungan dalam penyampaian pesan agar dapat menjadi komunikasi yang efektif. Kemudian ada fungsi dari komunikasi. Yang pertama ada fungsi informasi untuk memberitahukan pesan kepada pihak tertentu agar komunikan dapat memahami maksud pesan tersebut. Kemudian yang kedua ada fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan maupun pikiran komunikator terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Kemudian yang ketiga ada fungsi kontrol, menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada fungsi sosial, yaitu menjalin keakraban di antara komunikator dan si komunikan. Dan yang terakhir ada yang kelima, fungsi ekonomi digunakan untuk transaksi usaha yang berkaitan dengan finansial, barang dan jasa. Kemudian di sini ada prinsip dasar komunikasi efektif. Ada 5 juga. Yang pertama ada respect. Respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Para hadirin harus menghargai lawan bicara, sama halnya menghargai diri sendiri. Prinsip menghormati ini harus selalu ada, harus kita pegang dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, ada empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi oleh orang lain. Kita harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga ada audible atau dapat didengar. Audible mengandung makna pesan yang harus didengar dan dimengerti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pesan harus mudah dipahami, menggunakan bahasa yang baik dan benar, hindari bahasa yang tidak dimengerti oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua ada sampaikan yang penting, pastikan yang penting saja yang kita bicarakan. Sederhanakanlah pesan Anda langsung saja pada inti persoalan atau bisa dibilang dengan to the point. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa tubuh kita
mimik wajah, kontak mata, gerakan tangan, posisi badan bisa dengan mudah terbaca oleh lawan bicara. Tunjukkanlah kesejatian kita dengan mengoptimalkan bahasa tubuh dan pesan. Kemudian yang keempat, gunakan ilustrasi atau contoh karena analogi sangat membantu dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, prinsip dasar komunikasi yang keempat, ada clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan orang lainnya adalah informasi yang tidak jelas, yang mereka terima tidak jelas begitu. Kemudian yang kelima ada humble atau rendah hati. Sikap rendah hati kita, rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu, dan kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian ada proses komunikasi efektif. Suksesnya proses komunikasi sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor komunikator maupun dari komunikan. Faktor dipengaruhi antara lain, yang pertama, pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Untuk merancang suatu pesan yang dapat menarik perhatian ini, sebaiknya sebagai komunikator harus mencari tahu dulu karakteristik orang yang akan kita beri pesan. Selain itu, komunikator harus mempunyai kemampuan sebagai penyampaian pesan yang menarik dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti. Sebaiknya pesan disampaikan dengan beberapa metode dan tidak hanya secara lisan. Pesan yang disampaikan dengan melibatkan beberapa panca indera, misalnya dapat dilihat, didengar, diraba, akan lebih mudah dimengerti daripada pesan itu hanya disampaikan secara lisan. Kemudian yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Jadi pesan harus sesuai dengan kebutuhan penerima pesan. Pesan yang disampaikan akan terasa membosankan dan tidak ada arti bagi penerima pesan apabila pesan tidak dibutuhkan. Kemudian yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan, di mana komunikan digerakkan untuk memberikan tanggapan sesuai dengan yang dikehendaki. Solusi pemecahan masalah harus dikemukakan untuk dapat membantu klien keluar dari masalahnya. Itulah keempat faktor yang mempengaruhi bagaimana proses komunikasi efektif. Kemudian, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti, dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan tidak dilanjuti dengan perbuatan yang tidak diminatin oleh pengirim. Dan yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Sekian materi yang saya bawakan tentang komunikasi efektif. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.